Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di edukasi online dan pada sekalian tidak terasa kita sudah masuk pertemuan ke-9. Ini kalau bukan karena nikmat Allah SWT, rahmat Allah SWT, kita tidak akan mungkin bisa bertemu kembali karena tidak satu pun tidak ada yang bisa menjamin bahwa setiap hari, setiap pagi kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari. Tapi alhamdulillah sekalian, hari ini pagi hari ini kita masih bisa beribadah. Beberapa ibu-ibu sudah mulai nyicil tilawahnya, sudah almas rotan begitu ya. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang hari ini masih kondisinya adalah sholat subuh. Jadi jam 5, jam 5.15 bahkan ada setengah 6. Nah, tapi yang lebih awal juga ada ya. Dan insya Allah Bapak sekalian, pada pagi hari ini di materi yang ke-9 ini kita akan belajar success plan HNI. Nah, ini penting karena success plan HNI sudah sangat terbukti mengantarkan banyak sekali para agen-agen HNI sukses luar biasa dari level apapun, dari mulai orang yang sangat terbatas itu ada seperti Pak Puput Jaiman, terus ada Pak Asep Muhammad Nikah, Pak Kartika Bukani, saya, Pak Muhammad Todi dan sebagainya, sampai orang-orang yang hebat-hebat seperti ada Bu Merawati, Ustadz Iskandar, Pak Basit, yang orang-orang hebat. Juga dari kalangan-kalangan ibu-ibu, ada Bu Ratu Ira, Bu Hayati Abbas, yang ibu-ibu muda sampai ibu-ibu yang sudah sepuh, seperti contoh ada Bu Usmatul Hasanah, ada banyak lah. Yang usianya itu udah hampir separuh setengah abad lah gitu, 50, 60 itu mereka masih semangat-semangat bersama HNI. Jadi sukses plan HNI sangat cocok dan sudah terbukti proven mengantarkan kita menjadi leader besar luar biasa. Dan insya Allah sekalian pada pagi hari ini kita di pertemuan ke-9 ini dan besok di pertemuan ke-10 kita road to ED. Jadi step by step-nya sampai eksekutif director, apa aja yang akan didapat, bonus-bonusnya dan sebagainya, supaya Bapak sekalian begitu selesai kuliah ini, Anda sudah mulai langsung running, bukan hanya besok ya, tapi memang dari awal sudah running. Dan semoga tahun ini menjadi tahun Anda semua. Ada tadi lihat ada bumper-bumper inaugurasi, itu di situ bumper milad. Nah, nanti foto-foto ada di situ ya. Bangganya luar biasa ketika dulu tahun 2018 kalau saya, itu kalender HNI itu fotonya foto LED. Nah, jadi ada foto saya, ada 2017 itu. Dan sekalian, alangkah baiknya kita mulakan dengan sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana ala adika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Doa-doa itu maksud sekalian ada Khalifah Utsman bin Affan itu Yaumul Istighfar dibaca setiap hari minimal 3 kali. Itu yang beliau membuat hari ini sukses dunia akhirat. Ada doa Zunnun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau adalah rutinkan, lazimkan setiap hari, setiap pagi habis subuh begini 40 kali, maka seluruh hajat Bapak Ibu sekalian akan tercapai. Yang pengen hidupnya lebih sehat, yang pengen anaknya soleh, yang pengen suami lebih sayang, yang pengen istrinya lebih taat, begitu kan? Yang pengen anak-anaknya penghafal Quran, apapun hajat hidupnya, tidak mungkin buat Allah SWT. Maka lazimkan setiap pagi itu minimal 40 kali baca doa Zunnun. Gitu. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ketika Nabi Yunus ditelan ikan paus, paus dia gelap gulita, nggak ada cahaya sekalipun, itu beliau baca itu sepanjang di dalam ikan perut, sepanjang di dalam ikan paus, dan kita nggak tahu itu berapa hari ya, berapa lama ya. Itu dibaca terus sampai dia keluar, sampai ketemu dengan cahaya. Jadi kalau bahasa sederhana kita gelap, punya masalah gelap, belum ada solusinya, maka jangan sekali-kali berpikir untuk menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan kita sendiri. Tidak akan kuat, misalnya. Tidak akan kuat. Bisa jadi malah jadi penyakit. Dan siapa yang punya masalah terus pengen diselesaikan sendiri dan orang lain nggak tahu, itu kenanya sinusitis. Gitu. Kalau bebannya terlalu berat, disimpan sendiri, nanti yang ada tidak susah jalan. Makanya di-share. Salah share adalah dengan Allah SWT. Pertama itu. Karena tidak ada tidak mungkin. Selama kita taat, selama kita mendekat, merapat, begitu. Saya bilang begini, bukan saya paling soleh di sini, bukan. Tapi kondisinya. Makanya Bapak sekalian, saya bicara di sini supaya apa? Bapak sekalian mendoakan saya supaya Allah mengampuni seluruh kesalahan saya. Karena saya sejatinya bukan orang paling soleh, bukan paling hebat di sini. Ada orang-orang hebat di grup ini, dan semoga doa-doa itu mampu merontokkan seluruh dosa-dosa saya. Ya, kalau sejatinya Bapak sekalian lihat, saya melihat bisa atau aib saya dibuka dikit aja, mungkin Bapak sekalian tidak akan pernah mau dengan saya. Nah, Bapak sekalian, kita semangat kita untuk berbagi. Fastabiqul khairat. Nah, jadi watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan yang hak dan dalam kesabaran, ya. Jadi sekalian, artinya adalah hari ini kita itu sama-sama mengingatkan kembali bahwa sejatinya keberkahan sebuah rezeki itu tidak hanya uang yang banyak, gitu ya. Kesehatan yang bagus, terus saudara yang baik, tetangga yang baik, lalu anak-anak yang soleh, solehah, begitu kan, terus waktu yang banyak gitu, itu juga rezeki. Jadi perlu syukuri. Kalau hari ini kita belum diberikan Allah SWT kekayaan, bukan berarti rezekinya sedikit. Karena bisa jadi orang yang diberi kekayaan yang sangat banyak tidak bahagia. Saya ketemu dengan banyak mitra itu, uangnya banyak tapi dia nggak bahagia. Gitu. Bahkan mereka itu sampai berani membeli kebahagiaan orang lain. Dengan cara apa, sekalian? Ada yang membeli anak. Ada yang beberapa kali itu saya ketemu itu, dia harus jalan jauh untuk mencari kebahagiaan dia. Padahal kebahagiaan itu letaknya bukan di harta. Kalau bahasa Bapak sekalian, kalau pengen bahagia itu tanpa syarat. Jadi tanpa kata tapi. Jangan ada nanti kalau saya punya mobil bahagia, kalau saya punya rumah gede bahagia, kalau saya hutangnya lunas bahagia. Nikmati aja. Nah, kata kunci kan ajaban li amri mukmin. Ajaibnya orang beriman, kalau dia kena musibah, dia bersabar. Kalau dia dikasih kenikmatan, dia bersyukur, gitu doang. Itu relax gitu. Hidup tuh udah nothing tulus aja gitu kan, jalan aja. Kalau ada orang butuh dibantu, ya kita bantu semampu kita. Dan membantu orang itu sampai dia lepas dari urusannya, itu pahalanya besarnya luar biasa. Besar luar biasa. Itu seperti pahalanya, gede banget. Maka coba hari ini niat kita belajar di sini dalam rangka untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan derajat hidup kita, sehingga nanti kita bisa membantu satu persatu tim kita, satu persatu mitra-mitra kita, adik kita, saudara kita untuk lepas dari jeratan namanya kemiskinan. Karena kan kita doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Jadi kekufuran dan kekafiran. Jadi karena bahasa kalian, fakir itu nanti dekat dengan kafir, dengan kekufuran. Berapa banyak hari ini tetangga kami di kampung itu sudah mulai, kalau udah mulai hartanya habis, itu lari ke orang pintar katanya. Saya bilang ke orang pintar ya iyalah yang datang itu orang bodoh. Kalau mereka itu bisanya jadi bisa bikin orang lain kaya, kenapa dia nggak jadi kaya gitu loh? Kan aneh. Ini Bu, kalau diamalkan ini Bu, ini jadi kaya nanti. Ya masa dia sendiri nggak kaya gitu loh. Maka sekalian, lebih baik kita hari ini jalan itu lurus-lurus aja. Karena kalau lempeng aja jalan itu bahagia insya Allah. Karena kita mau nyari apa Bu di dunia ini? Karena kita pengennya nyari sukses dan bahagia, bukan sukses atau bahagia.
sukses dan bahagia. Nah, salah satu kata kunci sukses itu adalah mencapai apa yang kita inginkan. Gitu. Sukses dan bahagia itulah bagaimana caranya kita melepaskan gitu loh. Jadi kebahagiaan itu kalau kita udah dapat, ayo kita berikan yang terbaik, itu bahagia. Bapak Ibu sekalian, hari ini ada banyak mitra-mitra saya undang di grup ini. Ada yang sedang jualan sayur kayak Bu Dwi Melati gitu ya. Jam pagi-pagi, jam 2, jam 3 beliau bangun, beliau jualan sayur sambil nonton Zoom. Ada teman-teman Hong Kong yang hari ini sering katanya jam 2 pagi baru tidur. Gitu, jam 2 pagi baru tidur, bangun jam 4 begitu, jam 4, kadang-kadang jam ini, kadang-kadang jam setengah 5, lalu mereka sholat dan sebagainya, nungguin Zoom ini, itu katanya karena berat banget katanya, banyak yang ketiduran. Ada juga hari ini bapak yang luar biasa, yang hari ini mau ngantor, itu sempat-sempatin Zoom dulu. Niatnya harus lurus, bahwa hari ini kita belajar hari ini dalam rangka untuk apa? Meningkatkan kapasitas diri kita, sehingga nanti ketika kita menjadi leader itu mampu mengantarkan satu persatu mitra-mitra kita. Dan kita paham bahwa sekalian, sukses di HNI itu sangat menjawab hampir semua keluhan mitra kita. Saya punya mitra itu. Itu mitra itu luar biasa sekalian, luar biasa banget. Beliau sakit, mudah divonis meninggal, keluarganya juga tidak menghargai beliau, keluarga besar begitu, karena dianggapnya paling kurang ilmu, bukan kurang ilmu, kurang uang begitu ya. Ya luar biasa, alhamdulillah dengan HNI itu beliau berkali-kali aja, saya bisa sembuh nggak, saya bisa sehat nggak, saya bisa gemuk nggak, begitu. Saya bilang, antum bisa sehat kalau antum jadi LED gitu. Saking apa saya lihat, saking saya itu bingung mau jawab apa lagi. Karena begitu beliau aktif HRI, 1 hari 2 hari PCA, gesit, nggak pulang-pulang, nyampe rumah seminggu sakit gitu. Nah, ketika begitu saya lihat, ketika beliau hari ini sukses luar biasa bersama HNI, yang paling bahagia saya. Dan alhamdulillah kemarin dikabarkan beliau hari sudah membuka sekolah MA, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah dan kelas SMP juga untuk para santri-santrinya. Wah, itu kebanggaan yang luar biasa. Jadi beliau S2-nya pendidikan, jadi bikin bikin sekolah SMA begitu. Yang menarik adalah mentornya ya. Nggak pernah sekolah pendidikan, itu buka kuliah buat orang-orang yang pendidikan, itu kadang kan aneh juga ya. Tapi alhamdulillah, ya aneh itu ada semua, mau ngedengerin gitu loh. Jadi saya lihat, tinggalkan kapasitas diri kita hari ini, saya lihat memang hari ini saya dianggapnya bisa menjelaskan tentang HNI. Tapi di luar HNI, saya akan belajar dengan Bapak sekalian. Karena Bapak sekalian itu punya kapasitas masing-masing. Lebih dari saya. Saya hanya bisa di HNI aja. Maka Bapak sekalian, kalau kita meningkatkan kapasitas kita, paham bahwa success plan HNI itu udah sangat cakep. Jadi kata kuncinya ikutin aja. Fishbone sistemnya, udah nggak usah aneh-aneh gitu. Udah nggak usah aneh-aneh. Nggak usah pakai strategi yang aneh-aneh gitu. Kenapa? Belum tentu strategi itu berhasil. Udah ada yang berhasil kok, dan caranya gampang. Orang yang paling rendah di starta kehidupan, tukang es, tukang tahu, tukang Gojek, tukang ojek, tukang cukur, itu kan dianggap startup paling rendah di kehidupan. Dan luar biasa mereka sekarang melejit ya saya lihat. Mengalahkan segitu banyaknya orang-orang yang pendidikan sangat tinggi. Jawabannya tinggi-tinggi. Ya, saya pernah nanya ke Pak Puput Jaiman, berapa Pak Puput? Kita kan kalau ketemu leader itu saling motivasi dengan cara nanya bonus itu. Antum berapa bonus ya Pak Puput? Tanya gitu. Saya ketemu di Elite Camp yang terakhir itu, bukan sebelumnya, itu beliau baru 16 juta bonusnya. Jadi awalnya itu kan saya komandannya kan, ada orang baru datang, ini siapa ini gitu kan, mukanya kok nggak leader banget, udah mukanya culun gitu kan. Itu orangnya pendiam. Ternyata beliau itu Pak Puput Jaiman. Saya belum kenal waktu ya. Beliau kenalan, oh ini namanya Pak Puput Jaiman. Itu bonus beliau 16 juta. Baru aktif sekian bulan gitu. Luar biasa. Begitu ada bos begitu, beliau bisa menghadirkan sekitar 150 orang mitranya semua. Kebayang saya. Ada event bos begitu di Pontianak, itu beliau menghadirkan minimal 150 orang.
Kalau Anda bisa menghadirkan 150 orang, kira-kira cepat nggak growth itu? Yang ini kan kapasitas diri gitu loh. Dan beliau itu kalau tenangin HNI itu nggak hebat-hebat banget. Gue yang meledak-ledak enggak. Pakai selembaran kertas, fotokopian, kasih semuanya. Ayo Bu, baca Bu, bareng-bareng sama saya. Ini orang, dan unik begini, banyak orang jadi begini, orang ngomong begitu aja sukses ya. Ngomongnya nggak jelas begitu sukses ya. Berarti kalau saya bisa cepat lebih sukses daripada dia, begitu. Yang repot itu, yang khawatir itulah kalau kita tahu hebat. Nanti bilangnya, wah saya kayaknya nggak bisa deh kayak Pak Khalid itu keren banget begitu. Nah itu yang kadang-kadang yang repot. Paham maksudnya? Justru orang yang sederhana, ngomongnya apa adanya, nggak yang hebat-hebat, yang nggak tinggi-tinggi itu, membuat banyak mitra-mitra itu bilang, alah kayak gitu doang saya bisa Pak, mending udah nggak usah sama Pak, saya sendiri aja ngisi. Itu yang hebat gitu loh. Itu yang menduplikasi gitu, yang sederhana-sederhana gitu menduplikasi. Karena terlalu hebat itu nanti patokannya tinggi, standarnya tinggi. Kalau saya pengen sukses berarti harus begini-begini, padahal nggak juga. Nggak juga. Kemampuan kita adalah personality skill, itu penting itu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita menyapa orang, itu penting. Karena kan aset terbesar di HNI itu adalah mitra kita. Aset terbesarnya. Dan mitra itu kan manusia yang punya hati sangat lembut. Ada yang baperan, ada yang marah-marah, macam-macam. Apalagi akhir-akhir baru. Coba ingat nggak zaman dulu waktu masih baru HNI? Baru gabung HNI. Di Japri mentornya nggak dibaca gitu kan, diajak HS nggak datang gitu kan, diajak HS kadang main HP sendiri gitu, masih ingat nggak? Masih ingat kan? Jadi kalau hari ini mitra-mitra barunya kayak gitu ya biasa aja, nggak usah baper gitu loh, kita aja gitu loh. Itu awal tuh pengen ngerasain loh, itu kayak gitu rasanya gitu kalau dilewehin kalau bahasa orang Betawi. Nah yang terpenting adalah saya lihat kita terus berbuat bukan dalam rangka tapi kita pengen mengangkat harkat hidup manusia Indonesia. Dengan ada HNI, saya lihat siapapun yang gabung HNI itu punya peluang yang sama untuk sukses di HNI. Benar-benar. Ada mau dari awal dari kayak anggota dewan, Pak Mas Sidik ini, gitu. Atau mungkin yang pula gelar yang tinggi kayak Ustadz Nurdin, gitu. Atau mungkin yang ustadz seperti Ustadz EF dan sebagainya itu. Atau mungkin ibu-ibu rumah tangga seperti ibu-ibu semua hari ini. Itu bisa punya kesempatan yang sama, bersaing dengan semua orang termasuk saya. Kita sudah belajar, saya lihat bagaimana Bu Pepi, ya luar biasa kerjanya gitu, sehingga melewati semua orang, banyak orang, termasuk saya yang dianggap gurunya begitu. Nggak masalah Bu, buat saya itu nggak masalah. Justru yang hebat itulah kalau saya hebat sendirian, itu paling yang masalah. Kalau kita itu hebat sendirian yang masalah, saya lihat. Kenapa? Nggak bisa diduplikasi. Ya harusnya apa? Harusnya kita tuh hebat bareng-bareng. Kita itu Superman in the super team. Kita nggak zaman lagi misalnya nonton film tuh Superman sendirian. Coba kalau Superman sendirian ngurusin sekota, kucing nyangkut, Superman dateng. Mana bisa makan dia? Mana bisa berkeluarga begitu loh. Tapi karena ada Avengers, ada Iron Man, ada Thor, ada banyak yang mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia bergabung jadi sebuah namanya Avengers gitu loh. The Avengers. Nah, yang bisa jadi nanti ini jadi Anda punya tim namanya Avenger Team. Jadi artinya dia punya kelemahan, punya kelebihan. Ada yang punya harta, ada yang punya skill, ada yang dewa, dan sebagainya. Lalu dia bersatu melawan kejahatan. Nah, itulah Superman in the super team. Jadi kita tidak Superman sendirian. Kalau kita Superman sendirian, kalian, wah luar biasa. Tapi penting apa ya? Kata kunci leadership kalian, 1000 singa dipimpin 1 ekor domba, semuanya ngembek semua. Tapi 1 singa memimpin 1000 domba, semua domba mengaum semua gitu. Nah, itulah kekuatan namanya leadership, strong leadership, kekuatan sebuah prinsip leader gitu. Jadi berani kalau udah ngomong itu jangan tarik lagi. Makanya kata kunci leadership adalah kalian untuk Anda kalau pengen jadi leader adalah walk the talk. Apa yang Anda omongkan, Anda kerjakan. Walk the talk. Dan tidak boleh tarik lagi. Kalau udah ngomong, udah jangan tarik lagi. Kalau udah pimplan begitu, wah itu repot. Karena bisnisnya bisnis leadership, bisnis kepemimpinan, bisnis keteladanan. Bagaimana hari ini Pak Fir mencontohkan, setiap hari, day to day-nya, beliau tidak pernah
tidak pernah berhenti bekerja. Meskipun kondisinya dulu hidup pas-pasan, tinggal di rumah tipe 21. Masih ada hari ini rumahnya. Tipe 21. Sampai tetangganya itu melihat Pak Fili dari rumah tipe 21, punya mobil Estilo, punya mobil APV, sampai punya CR-V, terus pindah rumah ke yang hari ini baru, rumahnya gede gitu, sampai depan rumahnya itu gabung gara-gara apa? Melihat pertumbuhan beliau. Sedangkan beliau stuck gitu loh. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah, orang itu saya lihat itu kan kalau ngomong penghasilan ya, kita hari ini udah mulai ngomong duit gitu loh. Udah ngomong cuan. Hepeng gitu. Duit ya. Jadi kalau bisnis itu harus ngomong duit loh saya lihat, jangan anti dengan nama duit. Jangan tahu berpikir langitan terus. Surga, neraka, iya. Tapi kadang-kadang orang itu, kata Dr. Mawardi, ajaklah orang itu dengan strategi kita mau punya penghasilan. Nanti di tengah-tengahnya baru dibina, begitu loh. Karena kadang-kadang orang nggak terlalu suka dengan ngomong yang, contoh gini, ada ustadz datang sama ibu-ibu yang lagi lapar gitu, pengen punya makan. Pertanyaan sekalian, kalau sabar ya Bu ya, insya Allah Bu ada rezeki dari Allah SWT. Ini kan masalah lapar begitu kan? Ya perlu datang kasih makan dulu dan sebagainya. Ini uang untuk sekolahnya. Bapaknya kerja nggak kerja, udah kerja di tempat saya aja begitu loh. Kerja apa Pak? Yang penting kerja di tempat saya begitu. Mau nyapu apa yang penting kerja. Itu kan artinya apa sekalian? Itu butuh hepeng, butuh duit gitu loh. Ustadz yang kaya itu lebih luar biasa dibandingkan ustadz yang belum kaya gitu. Maka kalau ustadz kaya itu kan keren banget tuh saya lihat. Ada beberapa saya udah cerita itu. Ada ustadz yang LED dari Aceh, namanya lupa itu. Beliau itu S2, LC. Bukan aja S2, LC ya. Lulusan Kairo katanya. Kalau saya kan LC-nya lulusan Citep. Sama-sama LC, Bu. Jadi ketika beliau itu cerita, saya dulu dakwah di mana-mana itu seringnya dari rumah itu bawa uang 50.000. Untuk apa? Karena jauh kan di Aceh kan jaraknya jauh-jauh untuk menginap di hotel terdekat. Jadi berangkat begitu. Kalau daruhnya Bu mau ngisi pengajian pagi harinya itu bannya meletus di tengah jalan. Ya udah buat nambah ban dulu. Nah buat nginep hotel gimana? Buat nginep hotel naruh KTP gitu. Nanti saya bayar ya gitu. Nah dengan asumsi lah ketika nanti ngisi pengajian dapat amplop bisa buat bayar itu. Ternyata namanya di kampung amplopnya nggak gede, hanya cukup untuk bensin sama bayar hotel doang. Dimulai di situ diajak saya nih bisa lihat, oh saya hari ini nggak mau mikir lagi tentang amplop lah. Tapi menarik adalah beliau itu begitu dikasih amplop dikasih lagi sama yang ini saya sedekah dari amplop saya nih. Tapi di luar masjid sana, di luar teras masjid itu ada dagangan saya. Jangan Anda beli itu jadi rezeki saya. Udah hai nih, ada ibu nanya, Pak, suami saya itu udah nggak bisa tahiyat Pak. Oh, itu. Paham ya? Oh itu minum madu, terus gamat, deep squat, MHS, kasih 5 begitu. Pokoknya kasih 5, pokoknya resepnya banyak banget itu. Karena ustadz yang ngomong di apa namanya dibeli, dikonsumsi begitu. Karena kan saya punya mitra ustadz kan punya mitra ustadz itu enak. Beli kopi Sevel harganya 110.000 dibayar 200.000. Bu nggak ada kembalian, udah Pak nggak apa-apa buat ustadz aja begitu. Itu seringnya begitu. Karena melihat bahwa ya saya bilang sama teman-teman saya yang ustadz itu udah antum nggak usah kalau ngisi pengajian itu nggak usah lihat amplopnya. Lalu apa Pak? Lihat isinya gitu. Enggak usah mikir begitulah. Insya Allah di H ini sangat banyak lah. Jadi beliau itu begitu terus sampai jadi LED saya lihat. Jadi punya strong leadership yang luar biasa itu. Dia cerita itu, oh saya lebih senang jadi LED daripada mengharapkan dari amplop ngisi pengajian. Oh, itu lebih luar biasa. Coba ibu kalau ada ustadz itu pas ngisi ngaji udah nggak usah ini saya sumbang. Nah di depan itu ada MHS, ada macam-macam itu ibu-ibu sekalian cocok beli di sana itu jadi rezeki saya. Kan keren banget tuh. Tapi memang rekrut ustadz begitu nggak mudah gitu loh. Rekrut ustadz begitu nggak mudah. Nah sekalian successful HNI itu sangat luar biasa, sehingga hari ini Bapak sekalian paham bahwa kita ada fishbone HNI. Fishbone itu kayak tulang ikan ya. Saya screen kan, saya pakai handphone saya screen ya.
HNI itu sangat luar biasa sekalian, adil dan sudah sesuai dengan kaidah syariah. Karena HNI itu sudah mendapatkan sertifikat halal sistem dari MUI pusat. Jadi pertama adalah sekalian, fishbone itu kalau kita membangun sebuah bisnis itu pondasi dasarnya adalah itu kali namanya BOS dan BSC. Nah, BOS dan BSC. Jadi apa itu BOS? Business Opportunity Success Seminar. Bagaimana kita peluang bisnis kita ini kita tawarkan. BOS itu Bapak sekalian, BOS itu, materi BOS itu dia tujuannya adalah orang gabung HNI. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak sekalian, prospek, rekrut, orang gabung HNI itu namanya BOS. Ada sudah nge-BOS namanya. Jadi BOS itu tidak harus acara sekalian. Misalnya Anda bikin acara BOS begitu nggak harus. Tapi materi BOS itu bisa dipecah-pecah, disampaikan di home sharing. Materinya ya kenapa harus bisnis. Di awal-awal kita belajar itu. Kenapa HNI, apa untungnya HNI, apa manfaat HNI, apa produk HNI, terus bagaimana cara memulainya kayak gitu. Itu kita terangkan juga namanya 4M1D. Udah pernah dapat belum materinya? 4M1D. Udah pernah dapat materi belum? 4M1D. Belum, Pak. Belum, Nah, Pak. itu ringkasan dari how to start. Yang pertama apa? Mendaftar. Jadi, pertama Bu, Ibu daftar dulu, Bu. Nah, gitu. Udah punya kartu, baru yang kedua apa? Memakai. Pakai produknya, Bu. Penting, jangan sampai nggak pakai. Usahakan semua orang yang daftar, hari itu juga, saat itu juga, dia harus sudah pulang bawa produk. Kunci itu. Kenapa kata kunci bagi kalian? First order pertama itu butuh effort. Kalau misalnya gini, Ibu PCA nih, orang. Ibu orang langsung, dia itu tertarik. Ya Bu, nanti saya daftar. Tapi belum daftar hari itu. Lo lepas aja begitu, keluar aja, pulang aja begitu. Nah, maka ibu butuh effort lagi, bapak butuh effort lagi untuk hubungi beliau. Gimana kabarnya Pak? Ayo coba produknya. Biasanya first order pertama itu dia pengennya dikirim. Nah, kalau saya ketemu di bandara, ketemu dengan orang, ternyata orang itu orang Lampung. Orang yang pertama belajar itu nggak mau, dia datang sendiri nggak mau, pasti pengennya dikirim. Tapi kalau saya pas ketemu di bandara, lalu di tas saya ada produk HNI, nggak banyak memang, stok di bawah itu tas Doraemon gitu ya. Nah, semua ada di situ. Nah, mulai Ibu bagus banget Ibu, cobain produk HNI Ibu. Apa aja? Ada PGH, ada kopi, ada Habat, ada Prokum dan sebagainya macam-macam. Yang dibawa kita. Kira-kira kalau orang baru dari mulai PGH sampai dengan SIM Fiber yang dibeli apa? PGH minimal. Kenapa? Karena paling murah. Semua orang itu ngambil strateginya lah paling aman, paling murah buat dia. Maka dia pakai standar pembanding gitu loh. Nah, ketika dia beli PGH, beli MHS misalnya gitu, maka yang pertama terjadi adalah yang pertama nih, penting banget ditekankan. Bapak Ibu sekalian sudah punya poin nganggur. Ingat, setiap PCA bawa produknya dibeli sama customer kita, baik yang dia daftar maupun belum, akadnya itu kan beli produk kita. Maka begitu dia daftar kartu diskon, saya daftar Pak, dia ngasih data KTP, dia ngasih uang 10.000, 20.000 atau 30.000, maka itu dia dapat produk kita. Dia belum punya nomor ID, otomatis poinnya itu punya kita. Paham? Nah, kalau setiap hari Bapak Ibu sekalian PCA, kasih produk PCA, itu TP 1.000 poin pun ringan. Nggak pusing. Karena kata kuncinya sekalian, Anda kalau misalnya hari ini TP, kalau mau sukses ya, usahakan TP 600, TP 1.000 itu, bahkan TP 2.000 sekalipun, itu nggak pusing gitu loh, nggak ada beban. Coba kalau kayak gitu sekalian, Anda perlu ngeluarin duit nggak? Memang kalau buat kami LED itu TP 600 ringan, tapi buat agen baru, orang yang baru mulai, yang belum semua itu
semangat banget di HNI, itu melihat PGH, lihat steam fiber itu mahal. Sehingga TP200 poin itu jadi rada berat. Itu kenapa kemarin tadi malam saya kasat kan TP200 poin bisa ikut kelas jasa tangan. Itu ya ikut banyak Bu, 100 lebih. Coba kalau itu Anda kerjakan sendiri. Ke mitra misalnya gitu. Ayo Ibu sekalian, ya semua yang sudah TP200 poin saya akan ajarkan di jasa tangan. Ada 100 orang, udah berapa? 20.000 poin. Saya cuma mencontohkan sekali aja. Nah, maka saya lihat ketika PCI itu penting bawa produk. Sehingga ketika bawa produk, otomatis Anda mau TP ringan. Benar? Itu pertama. Yang kedua, orang yang di PCI itu langsung nyoba produknya. Sehingga dia jadi yang kedua itu dari repeat order. Kalau repeat order enak. Saya contoh. Bu Rina Yuanita. Itu saya tinggal di mana Bu Rina? Mana? Gimana Bu? Nggak dengar suara Ibu? Udah kita aja deh. Ya Pak, ada tulisannya. Mana? Bandung. Oh Bandung, ya Bandung. Orang Bandung gitu ya. Nah, Bandung kan itu nanti kan ketika saya ketemu dengan saya di bandara. Namanya di bandara kan kita sapa, Ibu mau kemana boleh sebagainya. Lalu beliau coba PGH. Maka besok hari saya follow up enak. Assalamualaikum Bu Rina, masih ingat dengan saya nggak? Ini siapa ya? Saya Bu, kemarin ketemu di bandara Bu. Oh itu ya pokoknya iya. Ibu gimana PGH-nya udah dicobain? Oh sudah enak Mas, itu enak banget ya. Emang produk HN cuma PGH doang? Enggak Bu, ada banyak Bu. Ibu juga download HN Mobile, masukin ini dan sebagainya. Belinya di mana? Belinya di stokis terdekat Ibu. Coba kalau pertama pembelian, order, kita bingung mau ngomongnya gimana. Ayo Bu coba produknya, itu rada effort baru gitu loh. Paham ya? Maka usahakan ibu-ibu sekali itu di tas itu mau kemana-mana itu bawa tas tenteng HNI. Apalagi tas yang transparan begitu. Kalau bapak-bapak malu pakai tas begitu, tas biasa aja gitu loh. Ada elegan gitu loh. Karena beda ibu-ibu beda bapak gitu loh. Nah, memakai misalnya, memakai itu dalam rangka untuk apa? Ketika kita PCA, kita prospek itu sudah ada testimoni, dan testimoni dari diri kita sendiri itu sangat kuat gitu. Dibandingkan kita kola-wakola, kata-katanya begitu. Katanya begini, katanya begitu. Tapi kalau testimoni dari sendiri enak banget. Kita bisa langsung pakai penjiwaan gitu loh. Tahu nggak Bu? Saya itu kalau nggak pakai PGA Bu, rasanya enak banget Bu. Mendiri saya gak gigi gitu. Itu kan ada penjiwaan. Kemarin saya sakit gigi Bu, sakit banget. Saya pakai PG itu langsung sembuh begitu. Mendaftar, memakai. Lalu apa bisa lihat? M yang ketiga lah mengajak atau merekrut, mengajak. Diajak. Gitu. Diajak orang-orang barunya, ayo Bu, bareng-bareng kita pakai produk HNI gitu. Produk yang terjamin lebih halal, lebih toyib dan sebagainya. Mengajak. Lalu M yang ketiga lah membina. 4M 1D. D-nya apa misalkan? Duplikasi. Nah. Membina itu edukasi. Maka dalam konteks membina misalnya itu libatkan mentor leader Bapak sekalian di awal-awal. Mentor dari Anda. Maka setiap orang customer kita yang dia udah memakai dan kita ajak, selalu jangan lupa segera ajak untuk hadir home sharing. 6 langkah mudah memulai bisnis ini kan, 6 langkah di awal itu adalah salah satunya adalah komitmen hadir home sharing. Namun di awal-awal itu home sharingnya jangan yang horor-horor Bu. Nah, rujak bareng, makan selamatan dan sebagainya. Undang-undang yang orang tuh mau datang lah gitu. Yang penting mau datang dulu. Nah, kita bisa lihat kalau ini 4M 1D itu Anda kerjakan terus-menerus, maka terjadi duplikasi terus. Lama-lama dia kayak dia punya sistem sendiri. Kemarin ada mitra HNI, jaringan dari Pak Mas Harif Hidayatullah, belanja di bisnis saya. Sering kalau sama saya itu, kalau saya ajak ngobrol. Beliau ngambil pesanan, orderan istrinya. Saya colek aja, duduk di depan teras sambil saya ambil istirahat loh. Saya tanya, Mas, mana kerjanya? Aduh Pak, sekarang kerjanya repot Pak. Di pabrik itu sampah
tambah horor. Orang udah kerjanya itu kadang-kadang masuk kerja, kadang nggak masuk kerja. Nah sekarang itu kalau orang nggak masuk kerja kan nggak dapat gaji. Kalau dulu libur perusahaan liburin karyawan tetap dapat gaji. Sekarang nggak ada. Gitu. Jadi penghasilan turun. Udah gitu banyak di PHK. Galau. Ya saya bilang, Mas, makanya Mas, sebelum Anda hari ini butuh bisnis, bangun bisnis sekarang. Mumpung masih kerja. Hari ini tuh gonjang-ganjing begini tuh nggak jelas sampai kapan, itu loh. Perusahaan kondisi sekarang itu dengan adanya undang-undang baru, itu mereka bisa aja PHK sepihak, gitu. Nggak ngasih. Iya Pak, itu ada kawan saya itu kerja udah 30 tahun loh Pak. Itu begitu di PHK nggak dapat pesangon, kan kasihan. Makanya Mas, coba kalau Mas kerja sama istri berdua, tahu-tahu dua-duanya di PHK, mau ngapain coba Mas? Mikir aja, mau jual sayur, itu udah banyak jual sayur itu. Mau jual apa coba? Nah, mumpung hari ini masih kerja, segera gitu loh. Mumpung hari ini masih kerja, segera bisnis. Jadi kalau merintis bisnis sekarang, masih punya gaji, belum sukses di akhir ini masih oke Mas. Coba kalau udah kayak saya, udah kebelet butuh bahasa orang Jawa. Udah butuhnya udah sangat banyak. Saya udah nggak kerja. Terus saya udah nggak punya uang. Kebayang, Bu. Tapi kalau mumpung hari ini masih kerja, masih punya gaji, semangat di HNI. Jadi kalau gajinya sama dengan penghasilan di kantor, penghasilan di perusahaan, nanti kita itu nggak kalau pas mau keluar tuh nggak goyang gitu loh. Nah, materi yang saya sampaikan di awal itu namanya BOS, Business Opportunity Success Seminar, gitu loh. Jadi BOS itu sekalian tidak harus saya bilang tidak harus dengan acara BOS begitu loh. Dengan acara, yuk kita undang kita BOS aja, tapi home sharing itu bisa sampaikan materi-materi BOS. BOS itu targetnya orang gabung HNI. Nah, kadang begini, kita kan leader, pengen dampingin mitra supaya mitra itu punya kepedean yang lebih tinggi. Misalnya contoh, kalau saya mendampingi Pak Mas Sidik, ayo Pak Mas Sidik saya dampingin untuk prospek. Beliau datang Pak Lurah ini Lurah itu. Itu kan lebih pede, benar? Karena kata kuncinya Bapak sekalian, kalau didampingi itu orang lebih pede satu, yang kedua tinggal ngarahin aja, ayo Pak, ini ke sini gitu. Kalau ngomong ke saudara pun jadi lepas. Ini kenalkan, nih Pak Kol dari Jakarta, dari Semarang. Ini beliau sukses JNI loh. Kita pengen ngajak kita sukses JNI loh. Namun waktunya terbatas sekalian. Pengennya sih begitu, tapi karena waktu terbatas, maka diundanglah di acara. Disebutnya BOS, Grand BOS. Jadi orang-orang yang pengen kita ajak gabung diundang satu waktu, satu tempat. Mentor datang karena mentor waktunya terbatas untuk mendampingi setiap hari gitu. Tapi BOS itu jangan dianalogikan sebagai sebuah acara yang besar. Anda tiap hari prospek, tiap hari rekrut itu BOS. Nanti saya akan kasih namanya silabusnya materi HNI gitu. BOS itu apa isinya gitu. Terus BSC itu apa isinya begitu. Nah, BOS dan BSC. Kalau BSC itu apa? BSC itulah Road to Manager. Business Skill Course. Jadi bisnis, kita skill bisnis. Artinya adalah orang yang udah pakai itu kita ajak untuk bisnis gitu. Dengan cara apa targetnya? Targetnya itu BSC itu, kalian, BSC itu targetnya Road to Manager. Jadi materinya bagaimana orang itu mau bisnis di HNI. Nah, cara strategi bisnis di HNI adalah memulainya kalian, komitmennya adalah jadi manajer. Saya sering bilang sama mitra saya, dan ini diajarkan juga oleh Pak Fili Ramli gitu ya, Fili Ramli gitu, bahwa siapa Pak dari semua mitra-mitra saya itu yang harus saya pegang, karena kita punya mitra banyak, kita PCA tiap hari, kita rekrut tiap hari, lalu kan banyak mitranya tuh. Siapa yang mau kita pegang nih? Apa kata kunci ya? Kata kunci adalah pertama, kalian kalau melihat ini calon leader, begitu beliau bergabung, tidak lebih dari 2 kali 24 jam mengirim KTP. Checklist 1. Saya contoh, Bu Sudarmiati. Saya rekrut, langsung beliau, Pak, saya daftarin suami saya
Saya daftar adik saya. Nah, itu 1 kali 2 kali 24 jam, 2 hari. Oke. Terus yang kedua, begitu kita ajak bisnis, materi BSC, beliau langsung siap jadi manajer dalam waktu 7 hari setelah ikut BSC. Kalau ada orang begitu, saya lihat orang begitu berarti calon leader. Pegang dia, gendong sampai sukses, begitu bahasanya. Kalau belum, berarti masukkan ke pembinaan mitra biasa dulu. Karena waktu kita terbatas, saya lihat waktu kita terbatas. 6 orang tim kita yang akan jadi SNM manager untuk road to AD. Dari sekian banyak orang yang hari ini kita rekrut, mereka yang jadi manajer lah yang kita pegang 7 hari kemudian. Ustadz Nurdin pengen jadi LED. Kalau semua dipegang nggak kepegang. Siapa yang difokuskan? Mereka yang yang mereka punya komitmen. Saya biasa begini, ada mitra-mitra itu saya undang datang ke rumah. Datang itu jauh-jauh seperti Bu Hikmah Thoibah dari Andong, Boyolali, naik motor sendirian 2 jam naik motor. Datang ke rumah rutin. Wah, ini saya tandai nih, ini calon leader nih. Begitu diajak jadi stokis langsung jadi stokis. Semangat luar biasa. Saya undang ke Semarang. Acara HNI di Semarang. Datang beliau naik motor. Dari Boyolali naik motor hampir 3 jam gitu, nyampe Semarang. Wah, ini ibu luar biasa banget nih. Tandain checklist. Orangnya positif. Ya udah saya pegang sampai sekarang. Nggak kerasa udah hampir 4 tahun saya tiap pekan datang ke timnya Bu Hikmah. Dan memang itu nggak meleset gitu. Dia jadi aktif dan sebagainya. Jadi 6 orang itu coba ngelihat Bu siapa yang begitu diajak jadi manajer, dia langsung siap jadi manajer. Tapi kalau orangnya jangan gini saya lihat. Aduh Pak, mitra saya nggak ada yang aktif. Itu bukan mitra, itu customer. Loyal customer. Jadi ada kategori 4 agen ya. Pertama saya lihat adalah konsumen loyal. Konsumen loyal itu tandanya adalah mereka orang-orang yang punya kartu ID dan dia belanja rutin. Mereka orientasinya baru produk dan diskon. Belum bikin bonus. Benar-benar. Itu kalau orang belum mikir bonus, ditanya berapa bonusnya? Oh, saya mah nggak mikir. Saya pentingnya pakai aja. Nah, berarti dia loyal customer atau dia mitra agen. Nanti kalau udah mulai dia menjadi manajer, jadi sales manager, itu dia jadinya ada agen, distributor. Gitu. Baru begitu nanti naik levelnya ke leader gitu, maka dia sebutnya apa Bu? Sebutnya dia sudah menjadi business owner. Business owner. Kalau mau jadi investor itu rata-rata jadi PLC. Atau minimal dia Safir, Emerald, Platinum itu investor. Kenapa? Dia dapat dari bagi hasil perusahaan. Beda gitu. Beda banget motivasinya. Gitu. Kalau masih levelnya konsumen loyal itu mereka belum bisa dia dikasih target TP 200 poin. Makanya dikasih iming-iming. Iming-iming. Kalau Ibu belanja 200 poin minimal Bu, Ibu dapat materi jasa tangan loh Bu, bagus banget loh Bu, nah, gitu. Iming-iming namanya. Namanya juga konsumen Bu. Konsumen itu kan raja. Dia pengennya dilayani dengan baik, diantarin kalau perlu kan begitu. Tapi kalau mereka udah bisa belanja sendiri, dia tahu bonus, dia ini berarti dia udah menjadi apa? Distributor atau agen. Nah, itu udah mulai bisa dipegang itu. Waktu kita terbatas, terus tenaga kita terbatas, tapi kita pengen cepat sukses. Maka fokus sama mitra. Jadi kalau hari ini Bapak sekalian, yang disebut mitra bisnis itu ya mereka yang levelnya agen dan distributor. Tapi kalau masih loyal customer, jangan dianggap mitra. Dia adalah konsumen saya. Kalau konsumen Bu, bisa nggak ditarget? Paham ya? Nggak bisa ditarget begitu loh. Kalau konsumen itu belum bisa ditarget. Jadi jangan baper gitu loh. Kalau Bapak Ibu sekalian belum punya mitra, jangan sering ngomong mitra saya nggak aktif Pak. Hati-hati Bu. Kalau Ibu masih belanja, ada yang mitra belanja 10 poin, 30, itu berarti baru masih konsumen loyal. Ibaratnya begini. Tadi mitra bisnis adalah apa Ustaz? Apa? Agen atau distributor. Oke, siap. Yang udah levelnya manager up gitu loh.
Makanya kalau saya nanya ke Pak Fili, saya punya jalur-jalur banyak nih Pak Fili. Ini kira-kira yang saya bantu yang mana ya? Apa kata Pak Fili? Yang kita bantu adalah mereka yang manajer terlemah. Dari 6 manajer kita itu, dari 6 jalur itu, mana yang paling lemah? Paling lemah itu mungkin bisa jadi udah sepuh, udah apa namanya, belum bisa ngerekrut sendiri gitu kan. Nah, itu manajer paling lemah. Yang omsetnya paling kecil, nah itu kita bantu. Manajer terlemah kata kuncinya, manajer terlemah. Maka bisa lihat itulah materi yang dibikin adalah ini, BOS dan BSC itu pondasinya, pondasi dasarnya. Jadi kalau Bapak sekalian, setiap hari Anda baru rekrut manajer, itu kenapa kok bisa nggak naik-naik? Karena Bapak Ibu sekalian masih dalam kondisi bangun pondasi. Gitu. Nah, tiangnya ini bisa lihat, tiang menara-menara itu adalah SPP. SPP. Maka begitu ada mitra HRI itu ikut SBP itu dia udah kayak kita tuh punya tiang-tiang kokoh begitu loh. Mereka biasanya udah paham dengan bisnis dan sebagainya, hitung-hitungannya sebagainya tahu. SPP. Jadi kalau pengen bangun rumah Mas kalian, kalau baru rekrut, home sharing, follow up, terus apa namanya, road to manager itu berarti Bapak Ibu sekalian sedang bangun bisnisnya. Bagus Mas kalian, tapi belum bisa meningkat. Kenapa? Tiangnya belum dibangun. Maka segera berikan edukasi tentang SBP. Nanti materinya akan saya berikan. Materinya berupa apa juplaknya. Anda bisa belajar di buku TMB. Nah, rencananya Mas kalian di kelas bisnis lanjutan itu kita akan mengajarkan Fishbone HNI. Apa namanya? Setiap materi HNI lengkap, detail. Karena kan lama dia 3 bulan. Setiap pekan sekali, 3 bulan. Bayangin. Jelas lah bahasa orang Jawa itu. Bosan lihat muka saya. Dia malam lihat muka pagi siang sore perasaannya mukanya nggak ganti-ganti Pak. Ya memang begitu kondisinya gitu loh. Nah, itu nanti akan diberikan materi seperti misalnya contoh adalah bagaimana menyusun jaringan, terus ngajarin hitung bonus, terus road to LED dan sebagainya itu. Ini materi-materi SBP namanya. Success Business Program gitu loh. Nah, yang diberikan perusahaan itu kan setiap hari Sabtu itu SBP, setiap hari Ahad BSC, setiap hari Senin BOS. Jadi kalau ngarahkan mitra itu, ayo kita SBP, itu usahakan mereka udah manager up. Jadi di SBP itu udah nggak lagi nanya MLM haram, produknya susah, itu udah nggak nanya, mereka udah manager gitu loh. Nah, BSC itu mereka udah agen. BOS baru orang baru. Jadi ibu-ibu itu kalau mau rekrut sekarang kalau ada BOS online, ibu datang ke saudaranya, ibu nge-zoom atau ibu lihat di YouTube itu sama saudaranya. Saudaranya biar ngobrol biar dengerin begitu. Jadi Fishbone-nya nah baru nanti dindingnya apa dindingnya kalian? Dindingnya itulah attitude atau elite camp. Elite camp. Bagaimana kita didik menjadi leader besar, luar biasa, itu tahan banting gitu loh. Itu simulasi ada di elite camp. Attitude. Tapi rumah kalau nggak ada atapnya gimana? Kebayang? Rumah kalau nggak ada atapnya? Bisa. Banjir, panasan kan gitu, bocor begitu. Nah, maka dia perlu namanya apa, Bu? Gentengnya. Atapnya. Atapnya itu apa? Sprint. Spiritual motivation. Itu biasanya diberikan pas inaugurasi LED. Supaya Bapak sekalian, kalau misalnya Ibu Bapak sekalian itu punya duit banyak, itu nggak sombong, nggak jadi malah foya-foya, har-haran kalau bahasa orang Jawa ya. Itu nggak jadi pongah dan sebagainya dengan online, itu di sprint namanya. Sprint, spiritual motivation. Itu yang istilah Dewan Syariah. Dr. Mawadi, Dr. Oni Sahroni, sama Dr. Endi Aswara. Itu 3 orang itu yang sprint namanya. Nah, ketika udah semua ini maka kokohlah bisnis sekalian. Itu kenapa LED itu dia bisnis kokoh. Kenapa? Seperti bangunan rumah sudah ada atapnya, sudah ada dindingnya, sudah ada tiangnya, sudah ada fondasinya. Kalau Anda merasa hari ini seorang leader dan belum naik-naik omsetnya, bisa jadi Anda baru ngerjain fondasi HNI.
Karena kata kunci saya lihat, kata kunci adalah HNI itu edukasi dan duplikasi. Edukasi, duplikasi. Edukasi, duplikasi. Gitu. Jadi kata kunci Bapak sekalian, kita itu harus paham bahwa tidak semua orang itu bisa diajak bisnis di HNI. Kadang ada orang hebat di HNI, tapi perkembangan lama. Jangan menghabiskan waktu di situ. Tapi mereka orang-orang yang mau, gitu loh, mau segera komitmen bersama kita jadi manajer. Gitu. Nah, kata kunci jadi manajer adalah mulailah dari start from the end, yaitu platinum. Kalau saya ngasih materi itu sejatinya adalah orang baru itu ngejar bonus atau ngejar pangkat? Bonus dan Maka diskon. bonus dan diskon. Maka bisa lihat penting banget kita harus paham bahwa strateginya itu seorang orang baru itu bisa sangat memudahkan sekali, memungkinkan sekali menjadi seorang LED dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Mungkin atau mungkin? Mungkin. Asal dia mau bergerak, gitulah. Kalau cuma berkhayal jadi LED, ngopi sevel di depan rumah sambil bayangin punya mobil dari HRI, punya jadi LED, ngayal doang nggak dikerjain, dia sampai kapan gitu loh. Kata kunci sekalian, tidak ada yang akan mengerjakan buat Anda kecuali Anda sendiri. Benar. Mitra Anda ya dia akan mengerjakan untuk dia sendiri gitu. Tidak ada yang mengerjakan kecuali kita sendiri. Maka bisa lihat pertama harusnya kita strateginya sederhana. Besok kita belajar tentang apa tuh AB manager sebagai sampai road to platinum. Tapi izinkan saya untuk berbagi strategi yang saya ajarkan kepada mitra-mitra itu dan akan saya ajarkan kepada Anda semua. Bagaimana hari ini dengan duplikasi 200 poin aja, kita bisa jadi LED dalam waktu 3 bulan. Asal satu, Bapak sekalian, paham bahwa ini kata kerjanya adalah yang mau sukses adalah saya, Anda. HNI itu ya Karnawati, Rina Yuanita, Nurdin, Abu Ahmad, itu. Jadi kalau orang tahu HNI adalah Khalid Nawawi, begitu. Bukan Firly Lamli, bukan Wisnu Wijaya Diputra, bukan Bagus Sino, bukan. Saya, gitu loh. Paham ya? Ya mau sukses siapa yang mau sukses? Saya, bukan orang lain. Jadi kalau ada mentor belum sempat atau belum bisa ngebina kita, ya kita belajar sendiri. Kalau mitra itu belum aktif, ya kita jalan rekrut lagi, begitu loh. Tahu konsepnya kalian? Jangan mudah baper dengan Anda itu datang ke mentor 2 jam cuma untuk curhat, ngeluh. Susah Pak, begitu. Ibu 2 jam memastikan orang untuk aktif di HRI itu. Lebih baik 2 jam itu Anda buat prospek. Makanya kenapa strateginya PCA itu 20 kali sehari, Bu. Tandanya apa? Anda punya orang baru 20 orang setiap hari yang nanti jadi bahan prospek Anda hari ini. Jadi kalau bahasa sederhana adalah, bahasa sederhananya bisa lihat, kita mau bikin sebuah gerabah yang terbaik. Maka kita perlu mengumpulkan bahan bakunya. Contoh, ibu-ibu tahu batu akik ya? Akik itu? Tahu. Itu batu akik itu diambilnya sudah jadi atau dibuat? Dibuat. Saya tahu dibuat itu gara-gara pas waktu batu akik viral. Banyak orang, tahun berapa ya? Tahun 2016-an kalau salah ya. 5 tahun yang lalu kayaknya, Pak. Iya, orang itu ngasah batu akik, sampai kasih susu, tiap pulang kerja dia ngasah batu akik aja gitu. Saya baru tahu itu ada di Pasar Cibinong, itu ada batu banyak itu di pinggir jalan. Saya iseng nanya sama teman saya itu. Itu batu apa itu? Itu batu akik. Maksudnya gimana? Setahu saya itu, kalau nyari batu akik itu di kuburan. Jam 12 malam, pakai ritual. Gitu loh. Nah, sudah diajarkan begitu. Depan kuburan yang serem, depan kuburan sedekap, baca doa, rapal-rapal begitu, buka matanya langsung nanti kelihatan itu. Ada kayak
kunang-kunang, serot begitu, kayak lompat-lompatan begitu. Nah, kita kejar. Begitu kita pegang itu, jadi batu akik. Setahu saya begitu. Karena saya dapatnya udah jadi loh. Udah jadi. Nah, ini kok dibikin? Karena saya bingung gitu loh. Saya punya itu, saya buang. Berapa tahun kemudian ditemu anak saya. Ya anehnya kok anak saya nemuin gitu loh. Wah, ini batu akik ini berarti ada sesuatunya itu. Wah, ini bahaya ini. Saya tanya ke Facebook itu, ini batu akik apa ya gitu loh. Namanya apa ya namanya? Apalah begitu. Itu buat apa? Ini buat pengasihan, Pak. Wah, oh ini gara-gara ini deh. Pak, siapa yang bilang pantas tadi? Wah, ini oh, ini ternyata kok gara-gara ini toh. Saya bilang, oh, stresnya saya gara-gara ini ya. Saya buang tuh. Saya rilis, Bu. Saya bakar, saya buang. Dibuang juga ketemu lagi sama ibu saya. Ya Allah, ini nggak bisa lepas-lepas ya. Kayak gitu. Jadi, apa namanya, ternyata batu akik itu dibuat. Dan luar biasanya adalah, ada ibu-ibu beli batu. Begitu dibelah batunya itu, di depannya itu udah ada sisiknya, Bu. Kayak sisik gitu loh. Ada guratnya itu bagus begitu. Mau dibeli sama yang punya batu lagi? Nggak boleh. Ditawar 2 juta nggak boleh. Nah, itulah namanya bahan, Bu. Bahan itu ada yang sudah bahan jadi, ada setengah jadi, ada yang bahan mentah. Jadi mitra itu ibaratnya kayak bahan. Ada yang udah jadi nih. Udah pintar ngomong, udah rekrutmennya keren gitu kan. Jadi, ada setengah jadi, ada yang mentah gitu loh. Paham ya? Kalau jadi itu biasanya ada leader MLM lain, ada ustadz, ada orang-orang pebisnis di luar sana itu udah jadi mereka. Tinggal ngomong aja dari, tapi biasanya kalau orang-orang udah jadi begitu, salesnya lebih banyak, cara ngerekrutnya juga lebih kuat, terus lama banget aktifnya itu. Asli itu. Karena mereka egonya itu belum patahkan. Tapi kalau bahan mentah, Bu, ibu-ibu rumah tangga itu gampang banget rekrutnya. Cuma merubah mindsetnya itu yang lama. Jadi harus paham, Bu. Jadi kalau ibu-ibu ngelihat ada pemimpin pesantren, Bu, ibu mau rekrut itu, kuncinya harus Anda bahwasanya persiapan luar biasa. Karena mereka paham. Kalau saya direkrut pasti ada keuntungan buat saya begitu. Tapi kalau ibu rekrut ibu-ibu mau nggak usah persiapan banyak-banyak lah, udah ajak aja gitu. Nah, itulah Pak sekalian, bahan jadi, setengah jadi dan ini. Maka saya biasa merumuskan begini, sederhana aja, Bu. Bulan pertama itu kita TP 200 poin. Pakai produk HNI, 200 poin. Sebuah pemakaian yang sangat sederhana untuk keluarga kecil menengah. Hari ini sekalian, itu produk HNI sudah variannya sudah banyak. Pampers lah, pembalut lah. Itu yang dibutuhkan setiap umat manusia. Maka saya bilang bahwa ibu sekalian, kalau ibu-ibu nih, saya sok tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau sampoan, kan ada kan sampo di blow, di shower gitu kan, di apa lagi Bu? Di ke salon itu, dicuci blow itu kan, wah macam-macam lah. Bahkan ada yang sampai di krimbat dan sebagainya. Jadi ibu itu punya 2 mahkota, Bu, mahkota atas sama mahkota bawah. Mahkota di atas itu nggak hanya milik ibu aja. Ketika ibu yang bisa lihat ya, ada ada mertua, ada ibu, ada anak-anak, itu bisa menikmati. Tapi ada mahkota yang hanya suami ibu yang boleh nikmatin. Itu pakainya pembalut bekas, pembalut yang abal-abal, yang 500 perak gitu. Yang itu diambil kertas dan nempel di sampah, ketemu dengan kotoran sapi, kotoran orang, bekas sampah itu diambil, dibikin bubur kertas, dikasih klorin, dibikin pembalut. Coba. Ikhlas nggak, Bu? Ibu jadi nggak adil. Buat orang lain di blow dan sebagainya. Buat suami sendiri dipakainya pembalut yang abal-abal begitu loh. Makanya jangan heran, Bu, kalau pakai pembalut yang murahan itu jadinya sakit-sakit itu, sakit rahim dan sebagainya. Itu ibu-ibu ada yang langsung ngomong itu pas presentasi itu. Kita kan kalau presentasi saya lihat nggak hanya orang yang berkerudung. Ada yang ibu-ibu pakai celana pendek, ada ibu-ibu yang ibu rumahan biasa begitu. Dia bilang, pantesan Pak, saya kalau pakai pembalut itu berengen. Tahu berengen ya? Tahu berengen, Bu? You know berengen? Korengan. Jadi mohon maaf ya, di selangkangan itu lecet gitu loh. Saya udah berobat kemana-mana. Apa? Ruam.
Kalau kata kami ledes. Ledes, nah ledes gitu. Itu kan kata apa udah diobati macam-macam nggak sembuh-sembuh Pak. Ya itu pembalutnya Bu. Coba di pembalutnya apa hibis gitu. Saya demokan hibis. Wah, pakai air sirup gitu. Dia dasarnya tinggi. Nah, itu kan sebenarnya kalau pembalut pasti semua ibu-ibu butuh. Wajib itu. Coba ibu-ibu kalau pakai pembalut biasa misalnya gitu. Saya ini produk tok ya. Biasa itu. Itu murah memang. Tapi kalau di kondangan repot Bu. Pagi dipakai, jam 9 harus ganti. Jam 9 pakai, nanti jam 12 ganti. Kenapa? Begitu lembabnya nggak enak. Tapi kalau ibu pakai hibis, nggak pernah pakai hibis ya, itu kayak ada AC-nya katanya. Saya ada blowernya gitu loh. Meskipun saya belum pernah pakai langsung, tapi saya tahu. Anget Pak. Dari anget gitu kan. Dan itu kayak kalau bahasa semriwing. Kalau bahasa ini, bahasa salon itu namanya diratus. Tahu ratus? You know ratus? Saya tanya Pak Mas Sidik. Pak Mas Sidik tahu ratus, Pak? Pak Mas Sidik tahu ratus? Tahu Pak. Tahu. Ini tuh kalau ngomong sama bapak-bapak itu ada yang para suami itu panty liner aja nggak tahu loh Bu. Digurah. Ya digurah ya. Ada orang yang bapak-bapak itu panty liner aja nggak tahu. Gagahnya laki-laki itu kalau berani beliin pembalut buat istrinya. Datang ke mall, datang ke ini beli pembalut begitu. Itu tenteng itu gagah banget begitu. Itu jarang yang berani. Saya pernah saat mohon maaf disuruh beli dalaman istri. Ya Allah ini mama aneh-aneh. Tolong ya beli dalaman di mall. Ini saya bingung. Ini ukuran berapa ya? Sekarang nggak mungkin bilang seberapa ya. Wah nggak bisa gitu loh. Nah makanya yang menarik ada kawan saya itu beli Pampers. Tolong beli Pampers ya di situ di mall situ depan gitu. Yang dibeli apa? Pampers dewasa gitu. Saya ketawa aja. Antum nggak tahu Pampers anak-anak nggak tahu. Ya gimana sih nggak? Kok bisa ya? Nggak tahu Pampers anak itu apa gitu. Nah makanya saya lihat kalau itu sampai terjadi, termasuk dia Pampers. Pampers itu kan kenapa saya lihat dia murah karena dia terbuat dari itu. Jadi kertas bekas yang direndam pakai air lalu dijadiin ditambah pemutih atau klorin itu kan jadi apa? 4 produk. Tisu gulung, tisu. Yang kedua adalah kertas daur ulang, yang karton-karton tebal gitu. Yang ketiga jadi pembalut, yang keempat jadi popok. Coba kalau dia kecil saya lihat dikasih begitu. Pembalut yang begitu, pembalut itu kan nanti kena cairan panas, dia keluar namanya dioksin. Itulah kenapa ibu-ibu banyak ya kanker rahim, serviks, miom. Kanker serviks adalah pembunuh nomor 1 perempuan, selain kanker payudara. Salah satu ciri khas kanker serviks adalah begitu berhubungan sakit, berdarah gitu. Padahal udah nggak perawan begitu, maaf. Berarti dia apa? Ada kanker serviksnya. Gara-gara apa? Gara-gara pembalut. Coba kalau pembalutnya hibis. Artinya apa? Setiap orang itu butuh pembalut. Gitu. Dan kalau pakai hibis Bu, menyenangkan suami. Tahu kenapa? Karena masa tunggunya itu nggak lama begitu loh. Karena ibu-ibu kadang-kadang iseng gitu. Ibu-ibu itu godaan untuk tidak sholat 2 tempat. Yang pertama saat kondangan. Udah pakai bedak, udah pakai lipstik macam-macam. Duhur. Aduh sayang banget nih bedaknya begitu. Entar dulu deh begitu. Itu pertama. Yang kedua saat menstruasi. Ditanya suaminya, Umi udah ini belum, udah sholat belum? Belum. Perasaan lama banget sih, udah 7 hari. Ayah nggak percaya, mau saya liatin begitu, repot. Makanya kalau udah selesai bersih langsung. Nah kalau pakai hibis itu, selain dia satu bisa buat pagi sampai sore, bahkan ada yang bilang bisa nggak sampai malam? Ya cobain aja Bu, saya nggak pernah coba soalnya. Itu dia sehat, yang lebih cepat 3-4 hari selesai Bu. 3 hari selesai. Tapi di awal-awal pertama pakai itu banyak semut yang keluar. Ini coba bayangin, saya laki-laki, depan saya ibu-ibu, saya presentasi pembalut juga. Saya buka pembalutnya, saya cium pembalutnya. Dia pada ketawa semua ibu-ibu. Loh, kenapa Bu? Ini kan basi baru Bu, belum bekas begitu loh. Kenapa ibu ketawa? Dia bayangin yang horor-horor begitu. Saya bilang, ibu kalau naik mobil mabok, ambil hibis yang gede gitu, tempel di mulut ibu. Tempel buat pernafasan gitu. Enak. Oh gitu Pak ya? Iya. Kalau pakai ventilator kurang nonjok pakai itu. Sebelum ada Maisil ya dulu. Ya, Maisil. Itu ada minyak kayu putih. Nah sekarang udah ada ke Maisil lah, nggak usah pakai pembalut Bu, serem.
Gitu. Tapi enak Maka Pak, belut, mantep. saya bilang bahwa kalau Bapak itu di mobil, tolong siapkan pembalut. Buat apa? Kalau accident, ada pendarahan, pembalut itu jadi pertolongan pertama gitu loh. Gitu. Tapi dibilang dulu sama istri. Nanti nggak dibilang ini pembalut siapa nih ya di mobil. Ayah, tapi mau cari siapa? Gitu repot. Nah, itu kan berarti setiap hari ada Bu, pembelian itu pasti ada, wajib ada gitu loh. Nggak mungkin enggak. Kan nggak mungkin hari ini tuh pakai kain. Ada ibu-ibu pakai kain, nggak ada. Zaman dulu pembalutnya diwariskan ke anak cucu begitu, kan enggak Bu. Itu pakai pembalut dan dia aman Bu. Sangat aman banget. Ibu juga butuh namanya popok buat anak-anak. Ini yang fundamental Bu ya. Kebutuhan yang wajib ada. Sabun, deterjen. Saya pakai deterjen green wash itu kenapa? Saya seneng banget. Satu saset green wash itu bisa buat nyuci 50 potong baju. Jadi yang di rumah itu yang nyuci kan saya biasanya yang nyuci dulu saya. Karena saya nggak sempat waktunya, udah nggak ada waktu, saya minta adik saya bantuin, tolong bantu cuci ya, gantiin saya begitu. Emang Bapak nyuci di rumah? Oh nyuci Bu, gitu. Nyuci, masak nggak bisa saya. Bisanya masak air. Gitu. Nyuci, ngepel, terus apa namanya, ngomong anak, itu tugas siapa Bu? Suami. Ya tugas suami sebenarnya. Nah makanya kalau saya nggak sempet, nah dan istri saya itu mau ngomong anak saya, berarti dia dapat pahala di situ, dapat surga di situ. Yang kalau kata kunci istri saya ikhlas. Kalau nggak ikhlas nanti malah jadi nggak pahala ya. Iya, Nah, betul. makanya bisa lihat begitu paham bahwa setiap hari pasti 200 poin itu wajib ada loh, pasti ada. Nah ketika kita udah tahu begitu, kan mohon maaf, selevel serendah-rendah ekonomi orang Indonesia pasti mandi pakai sabun, mandi pakai gosok gigi pakai sampo. Pasti itu. Nah, permasalahannya begini, kalau orang itu pakai yang merek lain tiap hari bertahun-tahun dapat apa? Ada apa? Tapi kalau pakai HNI, katakanlah 200 poin aja sebulan, Bu. Bulan pertama 200 poin. Lalu cerita ke banyak orang, temennya, saudaranya, gitu loh. Kenapa kalau pakai green wash itu menarik Bu? Karena gini, begitu ibu nyuci pakai green wash, ada adiknya datang, Dek, itu Mbak itu nyuci apa Mbak? Nyuci baju. Pakai apa? Green wash. Kenapa? Bagus banget Dek. Itu kok nyuci baju pakai green wash itu bersih banget. Itu bekas cuciannya disiram ke tanah, suburnya luar biasa, gitu. Bahkan ada ibu-ibu itu sampai maskeran, scrubbingnya itu pakai green wash tuh. Ibu-ibu yang luar biasa tuh. Ada ibu-ibu demo sabun madu dicacah-cacah dimakan Bu. Ya Allah Bu, itu saya nggak pernah ngajarin begitu deh. Tapi enak Pak gitu. Tapi beracun Bu? Enggak, soalnya bahan bakunya madu. Nah, 200 poin misalnya di bulan awal itu bonusnya Rp20.000. Lumayan. Kalau saya bilang ibu-ibu lumayan Bu, 20.000. Ya Allah Bu, itu bisa buat beli minyak goreng 2 liter. Dapat nggak 2 liter? 1 liter ya. Bisa buat itu beli apa ya? Buat nyicil kerudung gitu loh, buat jajan anak. Lalu bulan kedua bisa lihat, bulan kedua ini kan strategi ya. Bulan kedua itu bangun 10 jalur. Maka ajak 10 orang. Nah, bulan kedua itu ibu sekalian sudah jadi manajer. Karena manajer mantul itu kan 5 jalur 200 poin. Nah, ini kan 10 jalur 200 poin. Jadi apa yang kita pakai setiap bulan, setiap hari kita ajarkan pada adik kita, pada ibu kita, pada siapapun. Kita bilang begini, Dek, kamu kan dapat uang dari suami, gitu kan, dari AA-nya itu. Pertanyaannya, para suami itu pentingin nggak kalau sabunnya ganti-ganti? Ada yang pernah nanya, deterjennya harus ini, pernah nanya begitu? Ada. Saya tanya para kali, Pak Nurdin, Pak Masidik, Pak Kohar, itu kan. Ada nggak yang pernah nanya? Itu pakai apa? Rinso, pakai deterjen apa? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang ada itu kasih duit, terserah. Mau beli rinso kek, daya kek, apa. Tapi kalau ibu beli itu semua, seumur hidup, kita nggak dapat apa. Belinya sabun HNI, ordernya HNI, terus deterjennya HNI, samponya HNI, semua HNI.
pampersnya, pembautnya HNI semua. Anak-anak kita itu, Bu, suami-suami ibu itu paling ngelihatnya apa? Oh, anaknya kasih susu. Susu apa terserah gitu loh. Berapa harga terserah. Bahkan kalau para suami itu sebertoing kalau bahasa orang Sunda mah. Bodoh amat, mau kurang, mau lebih ya segitu ada ya begitu loh. Nah, maka banyak ibu-ibu yang terus bergerak, Bu. Nah, dengan bulan kedua itu 2.200 itu biasanya itu ibu-ibu sekalian, itu dia bonusnya itu tidak lebih atau tidak kurang sekitar 220.000. Lumayan. Coba. Bulan pertama 20.000, bulan kedua 220.000. Kira-kira Bu, udah berapa kali lipat? Sepuluh kali lipat lebih toh. Wah, ini menarik. Anda cukup pakai 200 poin gitu loh. Tetap pakai 200 poin. Nah, ketika dapat 220.000 ini kan lumayan Bu, lumayan banget. Udah dapat subsidi, ibu belanja 600.000 rupiah, kembalinya 220. Gitu. Jadi untung nggak Bu? Untung nggak? Untung. Belanja 600 dapat untung. Kenapa? Karena uang 600.000 itu kan uangnya suami, uang jatah bulanan. Biasanya belanja 600.000 di mall terdekat, di mat terdekat gak dapat apa-apa. Paling ya dapat piring, dapat gelas, nah ini dapat duit. Lumayan. Yang menarik yang ketiga. Kalau Bapak sekalian datang ke adiknya, datang ke kakaknya. Misalnya kakaknya ternyata punya anak kecil bayi, dia pakai EGM aja, 10 kotak 10 kantong setiap bulan. Udah 200 poin kan? Pakai MHS, pakai sabun. Nah, itu udah 200 poin. Nah, makanya saya ajarkan kalau bagaimana Pak cara untuk biar mitra kita 200 poin, ajarkan RSB, royalti stabilitas belanja. 3 bulan istiqomah pakai 200 poin, Mbak. Nanti bisa dapat RSB. Gitu. Makanya kalau di pekan ketiga, pekan keempat, saya telepon mitra saya. Ayo Bu, dikit lagi Bu, 200 poin Bu. Nah, emang kenapa Pak kalau 200 poin? Ibu kalau 200 poin Bu, bulan pertama 200 poin, bulan kedua 200 poin, bulan ketiga 200 poin Bu, bulan ketiga nanti tambahan bonus dari HNI 60.000 rupiah. Oh gitu Pak? Iya Bu. Saya kurang berapa Pak? Kurang 20 poin. Ibu mau belanja apa? Apa ya Pak ya buat saya bagus ya? Ya terserah Ibu. Udah terserah Bapak aja deh. Saya transfer nanti. Begitu. Bahkan ada yang luar biasa itu saya pernah coba di presentasi saya itu di home sharing. Ayo ibu-ibu sekalian yang hari ini belanja 100 poin. 100 poin aja Bu dapat 1 botol MHS. Itu ada orang ngeluarin uang 400.000 rupiah untuk belanja untuk dapat MHS 1. Kalau logika manusia bilang, ya ngapain udah belanja 400.000, tinggal beli aja 30.000 kan gitu. Tapi itu hebatnya namanya bonus dan diskon. Buat para ibu-ibu itu melek banget namanya bonus. Gitu. Itu dikejar itu namanya diskon. Itu. Nah, RSB. Royalti stabilitas belanja. Nah, di bulan ketiga sekalian, ketika bulan kedua ini, kata kunci adalah Anda cerita kepada 10 orang yang Anda ajak tadi, adiknya, Dek. Mana Dek, pakai produk HNI bagus ya? Bagus banget, Mbak. Dapat bonus kamu? Nggak tahu, Mbak. Emang ada bonusnya? Ada. Berapa? Loh, saya kan belanja nggak banyak, Mbak. Dapat bonusnya. Coba lihat di AVO deh. Lumayan nggak 20.000 ya? Iya. Kalau aku dapatnya 200.000. Loh, kok bisa, Mbak? Iya, kan aku ngajaknya bukan kamu aja, 10 orang. Oh gitu, aku juga mau dah. Ya udah, ada 10 orang, Mbak lihat, 10 orang yang masing-masing itu ngajak 10. Benar? Yang masing-masing pakai 200 poin. Jadi gini. Ini ada 10. Lalu yang ini 10 lagi. Ya. Maka yang ini jadi manajer Bu ya, manajer semua. Nah, kata kunci di sini itu M pertama, memakai. Pakai. M yang kedua, mengajak. Benar? M yang ketiga, apa? Apa Bu? M ketiga? Membina. Jadi Ibu bina 10 mitra Ibu untuk bisa punya 10 mitra lagi di bawahnya. Siapa 10 mitranya itu? Ya keluarga mereka.
Adik kita punya keluarga pasti. Adik kita punya istri, punya suami. Suaminya itu udah punya Pak D, Bude, Bule, Tante, Om, sebagainya. Ajarkan untuk PCA begitu. Nah, kalau terjadi 10 ini, maka dia manajer 10. Manajer 10 itu berarti Anda jadi EM. Kasih manajer. Berapa omsetnya? Satu manajer tadi kan omsetnya 2.200, benar? 2.200 kali 10 berapa Ibu-ibu? 22.200. 2.200.000 ya. 22.000 poin. 22.000. Coba, kalau ibu-ibu 22.000 poin, Bu, itu berapa bonusnya? 6 juta ya? 3 3 nyampe, juta. Bu. 3 juta, 3 juta. Ya, 3 jutaan. Sekarang saya tanya, Bu. Adik Ibu tahu kalau Ibu dengan cara pakai 200 poin dan ngajak membina 10 jalurnya itu dapat 3 juta. Kira-kira mereka gimana? Tambah semangat nggak? Semangat, pengen. Pengen. Nah, kalau di bulan keempat itu, yang 10 ini ngajak lagi 10 generasi 3 kali 200. Di level ketiga. Bulan ketiga. Kita pakai berapa? 200. Kalau Ibu belanja produk ini 600.000 rupiah, dapat 3 juta, kira-kira untung apa untung? Untung banget. Untung banget. Pertanyaannya, Bu, untuk bisa punya penghasilan 3 juta rupiah di pekerjaan kita, berapa modal yang Ibu keluarkan? Berapa tahun Ibu harus berkarir di perusahaan? Dia ini, Bu, cukup 3 bulan saja. Kata kuncinya adalah mengajak, memakai, merekrut, mengajak. Yang ketiga adalah membina. Dibina itu, jangan dibiasakan, dibina. Gitu. Gitu ya, dibina, Bu. Ini hebatnya HN, Bu. Sederhana banget, Bu. Ya Allah, 200 poin lah, nggak usah mikir, dijual. Aduh, udah kalau bonus 3 juta, Bu. Itu 3 juta itu Ibu beli semua produk HN ini bisa. Gitu. Bisa. Saya mudah banget, Bu. Yang susah apanya coba? Ini mindset-nya. Iya, memang betul. Nah, maka di bulan keempat, Bu, bulan keempat nih, kan kayak gini bulan keempat tuh. Ini bulan pertama kita 200 poin. Lalu kan bulan kedua ada 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di bulan ketiga itu kan kita ada 10 lagi. Benar? Yang bulan keempat kan ada 10 lagi sih, John. Maka yang ini kan jadi EM, Bu, EM. Nih. EM, Executive Manager. Di sini jadi manager. Kita jadi apa, Bu? Kalau kita punya minimal 6 senior manager aja jadi ED, apalagi punya 10 Executive Manager. Maka Ibu jadi Executive Director dengan omset 222.200 poin. Saya tanya hari ini, para ED, kalau punya omset 222.000 poin, berapa bonusnya? Apakah perlu kita ngajarin mitra kita jualan? Dengan konsep sederhana, Bu, 200 poin, ya Allah, Bu, ibu-ibu rumah tangga aja bisa 200 poin. Dengan begini, Bu, Ibu jadi ED dengan bonus minimal 20 jutaan. Udah pasti jadi LED. Coba. Saya tantang hari ini. Bapak bisa lihat. Jadi kalau begini, ini mudah apa mudah? Mudah, kalau udah ilmunya. Maka mindset-nya, Bu, jangan jualan, bangun bisnis. Coba bayangin, Bu, kerja di mana 4 bulan dapat 20 juta. Kalaupun nggak dapat 20 juta, Bu, dapat 10% itu 2 juta, udah bagus banget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu, nggak dapat 20 juta. Katanya, Pak, 4 bulan 20 juta. Kok saya dapat 2 juta? Loh, bersyukur banget, Bu. Ya Allah, Bu, 4 bulan dapat 2 juta.
cuma di Saya rumah. seneng, Pak. Iya. Nah, ini kemudian sekalian, memang setiap orang tuh punya fase masing-masing. Ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 2 tahun. Nggak apa-apa. Tidak ada target yang gagal. Yang ada semakin mendekat. Siap. Maka ketika Bapak Ibu sekalian hari ini masih AB, masa Bapak Ibu sekalian hari ini masih manajer, segera bangun 10 jalur aktifnya. 200 poin. Mudah. Angkat tangannya Bapak sekalian. Angkat tangan semua. Pokoknya mudah. Begitu. Penting itu loh. Jangan bilang sulit, Pak. Susah, Pak. Misal saya nggak ada yang aktif, Pak. Ya duit. Itu aja diomongin. Ya. Itu. Mau nanya, kalau mitra saya bulan kemarin 400 poin, terus bulan sekarang 200 poin, itu apa RSB-nya keluar di bulan kedua itu, Pak? Bulan ketiga. Bulan ketiga, berarti Bu. Berarti 400 nggak dihitung itu ya? Nggak masuk. Bukan nggak hitung. Syaratnya kan 200 poin 3 bulan. Kalau mau harusnya pas 400 itu digenepi 600. Jadi 1 bulan. 1 bulan baru keluar. Iya, mitranya. Oke, Pak. Kalau kita itu ngajarin mitra itu PCA sehari 5 sampai 20 kali, itu TP 200 poin itu yang mudah banget, Bu. Ya, Bu. Ibu bawa kopi sevel 2 kantong. 2 kantong ini. Ibu tenteng aja kopi sevel itu ke tukang sayur. Ingat, kopi sevel itu kan dia tentengan, Bu. Ada tenteng itu, ditenteng itu. Itu jangan, itu bahasa saya, haram hukumnya masuk tas. Itu suruh ditenteng, Bu. Ibu pengajian nenteng kopi sevel, ibu ke tukang sayur nenteng kopi sevel, begitu. Dan nentengnya jangan tangan kiri, tangan kanan. Jadi kalau misalnya ibu belanja gitu, mang, itu sayur kangkung itu kopi sevel di sini gitu loh. Belum pede, Ustaz. Kenapa belum pede? Belum pede. Loh, begini, penting banget, penting. Ketika hari ini kita mungkin diremehin orang, dikatakan gila, begitu nanti ekonomi kita meningkat, kira-kira yang ngomong begitu gimana? Wow, gitu. Nah, ya udah biarin aja. Loh, ini gitu, nih. Ustaz, itu mah nggak tukang sayur aja yang nanyain, ibu-ibu yang lagi belanja juga nanya itu. Nah, itu kuncinya kok begitu. Ya, itu kuncinya begitu. Itu apa, Bu? Oh, ini. Pak. Iya, oh ini gitu loh. Ya iyalah. Memang itu kata kerja kita begitu, Bu. Jadi artinya adalah kita itu kasih solusi ke mitra. Enggak, akhirnya itu ke Bu, usah berat-berat, Bu, mikir nge-zoom, mikir bikin akun, bikin Twibbon kayak Ustaz Nurdin begitu. Aduh, Bu, enggak nyampe otaknya. Ya Allah. Aduh, udah biarin aja. Mentornya bikin. Kalau ada share-sharean itu tinggal comot kasih mitra begitu. Gak usah terlalu banyak mikir. Yang Anda pikirlah bagaimana caranya itu punya 10 jalur aktif. Dari 10 jari kita itu semua ada isinya. Saya mereka ya pasangan, adik, kakak. Kata kunci sederhana, Bu. Ibu kalau sukses, Bu, di HNI. Siapa yang pertama kali ajak Ibu sukses di HNI? Ibu sukses nih. Siapa yang Ibu ajak? Suami. Suami, keluarga toh. Ya udah, ajak aja suami dan keluarga. Makanya para suami kalau ibu-ibu nih, ibu-ibu nyediain kopi buat suaminya, Bu, kasih bill. Kayak di apa deh? Kayak di restoran. Kopi sevel langsung 10.000 begitu. Bayar duit 10.000 gitu. Siapa yang ketawa paling kencang nih? Nanti tuh Kasih bill 10. Iya. Loh, kok Mi bayar? Ya iyalah, itu kan produk bisnis kita gitu loh. Tapi minta kopi juga saya suruh bayar itu, Pak. Iya, saya aja, Bu, beli zaitun al-art. Beli produk HNI, Bu, bayar ke BC saya, ditagih sama istri saya. Wah, hati-hati loh, Ma. Kamu kalau hitung-hitungan sama aku, tak hitungan juga loh. Jadi istri saya itu nggak berani ngambil produk di BC selain saya yang ambil. Bayar. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Kita namanya bisnis, Bu, bisnis itu ya harus ada begitu gitu loh. Nanti paling suami marah-marah ya sambil ketawa begitu loh. Loh, nanti Abi nanti marahin saya.
Abi ngasih duit buat saya bisnis. Terus duitnya habis, produknya habis. Nanti Abi minta Umi minta ke Abi lagi, nggak dikasih. Kamu kemarin udah dikasih modal. Nah sekarang biar modalnya tetap ya bayar gitu. Jadi ntar 200 poinnya dari suami sendiri. Coba Bu, daripada suami ibu ngopi di warung kopi, ayo. Warung kopi bayar nggak? Bayar. Tapi kalau ibu bikin kopi sendiri Bu, kopinya ibu sendiri yang bikin, itu Warung apalagi istri namanya, Pak. warung istri. Kalau ibu ngaduknya itu pakai bismillah, lalu airnya itu kena tangan ibu sedikit itu, nanti kopi tambah manis loh. Amin. Iya, Praktek lah. Terus praktek langsung. masih di warung juga, Pak. Masih di warung juga. Jadi kayak gitu sebenarnya. Ya betul. Ibu-ibu penting ya. Hal ini kan ada Mbak Listi, ada Mbak Husnul dan sebagainya. Ibu-ibu yang hari ini harus mengorbankan perasaan dia untuk menambah ekonomi rumah tangganya. Kalau ibu malu nenteng kopi sevel tukang sayur, Bu, tanya sama Mbak Listi. Gitu. Dia hijrah sampai ke Hong Kong sana, ngelipetin baju orang, ngurusin anak orang, Bu. Jauh dari keluarga, jauh dari suami, coba bayangin. Itu gaji beliau itu belum sampai LED loh. Nah kalau ibu nenteng kopi sevel tiap hari sampai disebutnya, awas ibu kopi sevel lewat, ya biarin aja Bu. Itu udah branding namanya. Iya, saya juga sempat sebut. Ya udah biarin itu, tapi udah branding. Iya, Ibu udah nge-branding diri gitu loh. Saya di kantor dicap sebagai tukang obat. Iya. Iya sama di sekolah juga gitu disebut tukang Oh herbal. enggak apa-apa Bu, tukang obat kan turunnya dari Alphard begitu loh. Iya. Ibu penting ya, Bapak Ibu sekalian penting. Semua pebisnis itu harus siap dikatakan gila, harus siap. Siap, Kenapa? Karena dia berpikir di luar kebiasaan cara berpikir orang. Out of box. Gila dapat miliaran nggak apa-apa, Pak. Enggak masalah. Betul. Iya benar juga. Nggak masalah Bu. Saya udah dikecap gila tuh udah kebal saya otaknya, udah bodo amat lah gitu loh. Soalnya apa? Kalau saya butuh dia nggak ngasih kok gitu loh. Betul. Kalau saya susah dia seneng gitu loh. Cara menjawab nyinyiran tentang kita, nyinyiran netizen gitu di Facebook gitu. Itu dengan cara apa? Menjadi lebih baik daripada mereka. Setuju. Setuju banget. Ya udah Bu, Ya udah nggak usah pakai malu Bu. Gitu. Iya. Kalau ada hari ini dia itu daripada tukang malu-maluin obat. begitu. Iya, harus. Soalnya Ibu saya lihat kalau nggak berubah Bu, nggak berubah. Masa kita mau gigi terus Bu? Itu utang banyak, kalau lunas begitu kan? Iya. Nambah lagi cicilan gitu loh. Aduh ya Bu, emang itu kalau nota hutang itu buku batik jadi isinya utang semua kan, apa lunas ya Bu? Itu. Daripada kita itu mentingin ego Bu, masa gua tuh S2 jual MHS ya, emang kenapa S2 jual MHS gitu, biarin aja gitu. Karena begini misalnya, penting pengalaman. Saya di Honda dulu itu tiap hari ngomong MHS, kopi sevel sebagainya. Kopi HID bukan kopi sevel ya, kopi HID sebagainya. Kira-kira teman saya gimana? Ente kayak kurang-kurang duit aja ya. Wah, aja ngomong tukang obat, ngomong dukun ya, terserah bodo amat saya itu ngomong apa. Coba hari ini Bosan mendengarkan mungkin, Pak. Kira-kira kalau hari ini mereka lihat statusnya di Facebook di Spanyol, di apa namanya, di Eropa. Kira-kira mereka gimana, Bu? Pengen, Pak. Kok nggak ikut dari dulu? Nggak ikut dari dulu gitu. Nah itu makanya saya membayangin itu Bu. 9 tahun saya merintis bisa ini Bu. Dicaci, dimaki, di kanan kiri, keluarga nggak sepakat dan sebagainya. Itu biasa buat saya. Saya akan buktikan gitu, saya bisa gitu loh. Saya bisa. Dan alhamdulillah bisa Bu. Saya kalau mikir-mikir itu, saya kan bonusnya udah gede ya. Kok saya masih gini-gini aja perasaan itu, pakai baju yang itu aja gitu. Ini baju ini buat kalian, jaket ini itu orang bilang katanya mahal, 2 juta kayak apa ya? Mau 2 juta apanya? 200.000. Loh, murah amat. Beli di mana? Beli di FO, Factory Outlet.
lagi mau terbang ke Eropa Timur, Swiss dan sebagainya itu, Eropa Barat kan, nggak punya blazer, Bu. Datang ke mall di bawah Novotel Hotel itu, nyari ada yang murah, cocok, bagus, Rp2.000. Beli aja 2.000 begitu. Tapi ketika saya yang make, Bu, jadi mahal katanya. Kan tergantung siapa yang make. Dilihat Iya kan? dari pangkatnya, Pak. Iya. Itu yang kena cuma ini doang, Bu. Orang lain mah nggak tahu gitu loh. Nah, makanya itulah kemudian hari ini Ibu sekalian, saya mikir daripada gua bahasa sini bahasa anak muda ya, Bu ya. Daripada gua mikir orang lain gitu kan, orang lain juga belum tentu ngasih uang ke saya, mendingan ngapain dipikirin. Betul. Kan ada itu namanya Abu Nawas sama anaknya. Naik keledai. Ganti-gantian. Pas anaknya di keledai, Abu Nawas di bawah. Itu si orang-orang itu masih bilang nih, dasar anak nggak kurang ajar gitu. Bapaknya suruh jalan, anaknya naik kuda, naik keledai. Yaudah, anaknya turun, bapaknya naik. Lihat orang lagi, Bu. Oh, bapak nggak tahu diri gitu. Orang anaknya jalan kok malah naik keledai. Oh, gitu ya. Yaudah, turun dua-duanya. Oh, bodoh banget sih, punya keledai nggak dinaikin gitu. Boleh dinaikin keledai itu, naik dua-duanya. Dasar manusia nggak perikmanusiaan gitu. Keledai satu naikin 2 orang. Itu dia bingung, Bu. Bingung apa ya? Angkat keledainya berdua lari bareng gitu. Itu bahasanya kalau dengerin omongan orang gitu. Itu. Benar di mata orang. Makanya, Bu, kalau Ibu dengerin nyinyiran orang, Bu, nggak jalan pasti, nggak jalan. Betul, Pak. Kira netizennya pedes. Kalau kita itu bener aja salah dianggapnya, apalagi salah gitu loh. Ya. Betul. Makanya kita cukup jawab dengan prestasi. Kalau ada orang nyinyirin, doain aja, alhamdulillah, Bu, doain, Bu ya. Kalau ada orang ngomongin kita di belakang, tandanya kita di depan dia, gitu loh, Bu. Mantap yang kamu aja. Paham ya? Mantap. Kalau ada orang ngomongin kita di belakang, tandanya apa? Tandanya kita di depan. Di depan dia. dia. Kalau ada orang rendahkan kita, tandanya kita lebih tinggi daripada dia. Mana ada orang direndahkan tuh? Kan dia tinggi, Bu. Yang tinggi yang bisa direndahkan. Kalau yang pendek direndahkan nggak bisa. Gitu. Ustaz, mantap. Jadi udah nggak usah pikirin, bodoh amat gitu lah. Kalau saya tuh orangnya gitu, Bu. Alah, terserah lah. Ente kalau saya susah nggak ngasih duit gini ngapain loh? Gitu. Tapi yang luar biasa adalah ya apa-apa, Bu. Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, terus ada siapa lagi itu? Itu kan yang masalah kan sama orang terdekat, Bu. Nabi itu, kita Nabi bukan, surga nggak jelas gitu loh. Masih dinyirin doang. Coba, Nabi Ibrahim, musuhnya siapa? Bapaknya sendiri, Azar. Bapaknya. Terus Nabi Lut, siapa musuhnya? Istrinya. Istrinya sendiri sama anaknya. Gitu loh. Iya. Bu, ini apa Bunda Maisaro ya, benar ya? Bunda Saro itu apa sampai itu yang digoreng itu siapa musuhnya? Suaminya sendiri itu loh. Masitoh. Oh, Bu Masito ya, mohon maaf. Bunda Masito ya. Itu yang digoreng itu siapa musuhnya? Itu suami sendiri. Coba bayangin. Keluarga sendiri. Nah, Rasulullah SAW, siapa yang musuhin sampai mau bunuh? Pamannya sendiri. Lah ibu kan nggak mungkin dibunuh, Bu. Awas kamu ini ya, tak pedang. Enggak gitu. Yang takut itu kalau main dukun, Pak. Ya ibu jangan mindsetnya gini, penting. Jangan mindsetnya kalau orang main dukun. Ya ada nanti main dukun semua. Naudzubillah. Kenapa takut main dukun? Iya. Baca zikir pagi petang. Nah itu kuncinya. Itu kullah tat ya. Iya. Kalau makanya kenapa? Bismillah, Pak. Makanya kita itu bacanya itu Bismillahi la yazurru masmihi sayun fil ardi wala fis samai. Nah, itu harus keren banget, Bu. Udah cocok banget gitu loh. Gua ada yang di dunia langit sama di bumi ini bisa mengenai kita kalau kecuali kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Emang saya tuh gak ada musuhnya, Bu. Ya ada, Bu. Oleh karena itu nempel sama yang pencipta langit ya, Pak. Oh, iya. Siap. Baca itu la ilaha illallah
La daulah syarikalah, lahul mulku, walul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu ada 70.000 malaikat di sebelah kitab. Gitu loh. Amin. Dukun nggak ada apa-apanya Pak Khalid ya? Nggak ada apa-apanya itu. Karena saya pernah jadi dukun ya. Takut Bu jangan. Kang Rupiah itu biasanya disebut dukun Pak. Iya dukun. Maya jadi dukun beranak nggak lulus. Enggak, memang saya dulu pernah jadi dukun, Bu. Asli. Dukun asli ya, bukan dukun biasa ya. Karena memang dulu saya belajar orang kejawen ya. Belajar kejawen itu kayak gitulah. Bukan dukun rukyah, bukan gitu. Tapi memang ya asli dukun itu. Berarti pernah tersesat Pak Khalid ya? Ya bukan tersesat ya, karena yang nyuruh mbah saya. Iya, dukun kan. Tersesat. Jadi sampai sekarang itu mbah saya itu masih tiap hari ngomong ke saya. Kamu nggak saya kasih amalan saya. Mbah saya itu ini punya amalan panjang usia. Sampai usia 80 tahun itu belum meninggal tuh. Meskipun sakit-sakit. Luar biasa. Rontek, Pak. Rontek. itu keseringan atau sinetron itu. Iya. Cuma memang gini. Memang kalau kita itu percaya begituan, jadi ada begitu aja. Ya saya udah bodo amat lah gitu loh. Ngapain dipikirin begitu. Itu kan nggak perlu dipikirin. Karena kita tuh manusia itu khalifah fil ard. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Begitu, udah selesai gitu loh. Jadi artinya bisa lihat hari ini kontak-kontaknya adalah udah nggak usah dipusingin, nggak usah mikir macam-macam. Ana iza domni abdi. Aku sesuai perasaan hambaku. Maka konsep metodenya adalah cari leader begitu. Nggak apa-apa Bu, Ibu susah sebulan 2 bulan nggak apa-apa. Nanti Ibu akan bahagia seumur hidup. Amin. Amin. Ya Allah. Makanya Bu, tolong Bu kalau PCA itu jangan bawa hatinya tinggal di rumah gitu ya. Nah itu. Karena kalau bawa hati itu tadi baper nanti. Muka tembok. Muka tembok. Nah itu kalian penting, maka harus punya passion, punya semangat yang luar biasa. Hari ini bahagia kita itu bukanlah hanya dapat bonus besar, bukan. Tapi kebahagiaan kita itu adalah bagi kalian, kita bisa membuat mitra-mitra kita itu satu persatu lunas hutangnya, satu persatu punya mobil terbaik, bisa umroh sama keluarga, bisa haji dan sebagainya, begitu loh. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, Bu. Maka yang terpenting adalah be the best. Do the best, pokoknya jadi terbaik dan bekerja terbaik. Biarkan masalah hasil itu urusan Allah SWT. Tapi yang pasti adalah, yang pasti adalah ikhtiar. Hasil itu tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar. Hasil kita tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar. Kalau udah ikhtiar mempeng, Bu, bahasa orang Jawa itu udah los-losan, udah pol-polan, Bu. Kok Allah nggak ngasih sukses, itu bisa jadi setiap hari kita PCA diremehin, setiap hari kita di orang itu sebagai penggugur dosa-dosa kita. Amin. Allah tuh seneng ngelihat hambanya itu bersusah payah nyari dunia yang halal, menghindari dari yang haram. Wah, seneng banget itu, sukanya luar biasa. Gak apa-apa Bu, belum sukses di dunia, tapi yang paling pasti adalah sudah punya pahala besar di akhirat ini. Jadi bisa lihat, yang penting itu kerja keras, tutup matanya. Gak usah terlalu banyak dengerin omongan orang. Biarkan mulut mereka kita tutup dengan duit. Ayo, gitu. Ngomong apa? 50.000. Ngomong apa lagi? 50.000. Selesai. Siap. Jadi sekalian, yang penting itu adalah kita kalau sukses itu, kalau orang belum sukses itu tidak akan pernah dikasih jempol. Maka yang penting be the best, do the best, begitu aja. Seperti video yang nanti akan saya putarkan terakhir ini, motivasi terakhir di pertemuan kita ke-9. Besok pertemuan terakhir, Bu. Tapi bagian akhir ya. Kita besok belajar tentang hitung bonus dikit-dikit lah, bahasa ya, hitung bonus dikit-dikit, dan kita belajar Bu bagaimana merasakan jadi platinum HNI kalian. Terima kasih kalian. Kita tutup bersama-sama dengan baca surah Asr. Astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.